Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Muhammad Reza, dengan NIM 2203241. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. HACCP atau Harsh Analysis Critical Control Point. Nah, prinsip utama HACCP adalah mengontrol setiap tahapan proses produk pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk jadi. Setiap tahap dianalisis untuk menentukan kemungkinan munculnya bahaya biologis seperti mikroorganisme patogen, kimia, residu, pestisida, logam berat atau bahan tambahan berlebihan, dan fisik seperti benda asing, kaca atau logam. Titik yang dianggap kritis kemudian ditetapkan sebagai Critical Control Point atau CCP, yaitu titik di mana pengawasan harus dilakukan secara ketat untuk memastikan produk tetap aman. Sistem HACCP juga menerapkan berbagai parameter teknik seperti pengendalian suhu, waktu kelembapan, dan pH, serta memastikan kondisi kebersihan fasilitas dan tenaga kerja selalu terjaga. Pendekatan ini menjadi HACCP sebagai metode yang terukur, efisien, dan fleksibel karena dapat diadaptasi untuk berbagai jenis industri pangan, mulai dari pengolahan, daging, perikanan, susu, sayur, dan buah-buahan, hingga produk olahan siap saji. Sebagai sistem yang diakui oleh lembaga internasional seperti FAO atau Food and Agriculture Organization dan WHO World Health Organization, HACCP telah menjadi acuan global dalam menjamin keamanan pangan di seluruh dunia. Penerapan membantu produsen tidak hanya mencegah kontaminasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi perusahaan, serta memenuhi standar ekspor dan regulasi keamanan pangan internasional. Sejarah dan perkembangan HACCP. Konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh perusahaan Pillsbury memperkenalkan konsep HACCP secara publik dalam National Conference on Food Protein di Amerika Serikat. Sistem ini kemudian diadopsi oleh industri pangan karena terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang hanya mengandalkan pemeriksaan akhir produk. Tahun 1973, HACCP mulai diterapkan di industri pengolahan makanan bayi dan kaleng, terutama setelah ditemukan kasus keracunan Clostridium botulinum akibat penggalengan yang tidak aman. Seiring berjalannya waktu, HACCP menjadi acuan global bagi sistem keamanan pangan modern. Pada tahun 1993, Codex Alimentarius Commission pada badan bersama FAO dan WHO mengeluarkan pedoman resmi HACCP yang diakui secara internasional. Standar ini kemudian dijadikan dasar penerapan sistem keamanan pangan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Indonesia. Kini HACCP diterapkan secara luas di berbagai sektor seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, sayuran segar, hingga makanan siap saji. Keberhasilan menjadikan HACCP sebagai fondasi utama dalam sistem manajemen keamanan pangan modern
sekaligus tonggak penting dalam sejarah perlindungan konsumen di seluruh dunia. Penerapan HACCP di Indonesia diatur secara resmi melalui Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap industri pangan wajib memastikan keamanan produk melalui penerapan sistem manajemen yang terukur, salah satunya dengan HACCP. Sistem ini menjadi pedoman penting dalam menjamin bahwa setiap proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi dilakukan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Sertifikasi HACCP di Indonesia kini menjadi persyaratan utama bagi industri pangan yang ingin menembus pasar ekspor. Banyak negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa hanya menerima produk dari perusahaan yang telah menerapkan sistem HACCP secara konsisten. Oleh karena itu, penerapan HACCP bukan sekedar pemenuhan regulasi nasional, tetapi juga strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global. Pelatihan dan sertifikasi HACCP diselenggarakan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional, seperti Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan Keamanan Pangan atau LSP Pro, serta lembaga internasional seperti SGS, TUF, Renland, dan Sucovindo. Kegiatan pelatihan ini meliputi pemahaman prinsip HACCP, analisis bahaya, identifikasi titik kendali kritis, serta menyusun dokumentasi dan verifikasi sistem. Selain memperkuat keamanan produk pangan, penerapan HACCP di Indonesia juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan BPOM terus mendorong pelaku usaha kecil, menengah, maupun industri besar untuk menerapkan HACCP sebagai bagian dari sistem manajemen mutu terpadu. Dengan demikian, Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global sekaligus memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui produk pangan yang aman dikonsumsi. Tujuan dan manfaat HACCP. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Penerapan sistem HACCP memberikan jaminan bahwa produk pangan diproduksi melalui proses yang aman, higienis, dan terkontrol. Ketika perusahaan mampu menunjukkan sertifikasi HACCP, konsumen akan merasa lebih yakin terhadap kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk membangun loyalitas pasar dan memperkuat citra merek di tingkat nasional maupun internasional. Dalam era perdagangan global, konsumen tidak hanya memperhatikan rasa dan harga, tetapi juga keamanan pangan yang terjamin. Oleh karena itu, HACCP berperan sebagai alat komunikasi yang efektif antara produsen dan konsumen dalam menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keamanan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat dan berkelanjutan, sertifikasi HACCP menjadi simbol tanggung jawab moral dan profesionalisme pelaku industri pangan dalam menjaga kesehatan publik. Yang kedua itu mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk tidak aman. Salah satu manfaat utama HACCP adalah kemampuan dalam mencegah resiko kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik
sejak tahap awal proses produksi. Sistem ini mengharuskan analisis menyeluruh terhadap potensi bahaya dan menetapkan titik kendali kritis untuk mengontrolnya. Dengan sistem pemantauan yang konsisten, perusahaan dapat mendeteksi dan perbaikan menyimpang sebelum produk sampai ke konsumen. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya penarikan produk, keluhan pelanggan, serta kerugian finansial akibat rusaknya reputasi perusahaan. Selain itu, HACCP juga meminimalkan pemborosan bahan baku dan waktu produksi karena semua proses terstandar dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan preventif ini jauh lebih efisien dibandingkan sistem reaktif yang hanya memeriksa produk akhir. Dengan demikian, penerapan HACCP tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis dan keadaan operasional industri pangan. Yang ketiga itu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Sertifikasi HACCP menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah dan standar internasional dibandingkan dengan keamanan pangan. Banyak negara lembaga perdagangan seperti Kodeks Alimentarius seperti FAO dan WHO, FDA, Food and Drug Administration, Amerika Serikat, serta Uni Eropa menjadikan HACCP sebagai syarat utama bagi produk yang akan masuk ke wilayah mereka. Di Indonesia, sistem HACCP selaras dengan peraturan BPOM ke-11 tahun 2019 tentang CPPOM yang mewajibkan industri pangan menerapkan sistem manajemen keamanan berbasis risiko. Dengan kepatuhan ini, perusahaan dapat terhindar dari sanksi hukum, penolakan ekspor, atau pencabutan izin edar. Lebih dari itu, penerapan HACCP memperkuat kredibilitas bisnis di mata regulator dan konsumen, menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai prinsip tanggung jawab sosial serta transparansi. Dalam konteks globalisasi, kepatuhan terhadap HACCP menjadi kunci untuk memperluas akses pasar dan menjamin keberlanjutan ekspor produk pangan Indonesia. Yang keempat itu meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. HACCP mendorong perusahaan untuk menata ulang seluruh proses produksinya secara sistematis dan efisien. Dengan identifikasi titik kendali kritis, setiap tahap produk dapat dioptimalkan agar bekerja secara efektif tanpa pemborosan bahan, tenaga, dan waktu. Pengawasan yang terukur membantu mengurangi kesalahan manusia dan menghindari proses berulang akibat produk cacat. Selain itu, dokumentasi yang lengkap memungkinkan perusahaan melakukan analisis kinerja dan peningkatan berkelanjutan. Dengan proses yang lebih efisien, biaya operasional berkurang, produktivitas meningkat, dan mutu produk tetap konsisten. Efisiensi ini juga berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan karena penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan bahan kimia dapat dikendalikan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan HACCP tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip pertanian dan industri pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, membantu perusahaan menghadapi audit keamanan pangan dan sertifikasi ekspor. Dalam sistem perdagangan internasional, audit keamanan pangan menjadi hal wajib sebelum produk dapat menembus pasar ekspor. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan memiliki dokumen, catatan, dan bukti
implementasi yang lengkap untuk mendukung proses audit dari lembaga sertifikasi seperti SGS, TUF, Renline, atau BSI Group. HACCP menyediakan kerangka kerja yang memudahkan auditor menilai kesesuaian sistem manajemen, keamanan pangan dan standar globalisasi seperti ISO 22000 atau FSSC 22000. Selain itu, perusahaan yang telah tersertifikasi HACCP biasanya lebih mudah memperoleh kepercayaan dari mitra dagang luar negeri karena sudah memenuhi persyaratan ekspor yang ketat. Audit yang sukses tidak hanya membuka akses pasar baru, tetapi juga meningkatkan reputasi internasional dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, HACCP berfungsi sebagai alat strategis yang menghubungkan perusahaan pangan dengan peluang perdagangan global yang lebih luas. Jenis bahaya dalam HACCP yang pertama itu bahan biologis. Bahan biologis merupakan ancaman utama dalam keamanan pangan karena dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Bahaya ini timbul akibat kontaminasi oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat tumbuh pada kondisi lingkungan tertentu. Contoh paling umum adalah Salmonella spp, Escherichia coli, O157, Listeria monotoganes, dan Staphylococcus aureus. Mikroorganisme ini dapat berkembang baik dengan cepat bila suhu, kelembapan, dan pH tidak terkendali. Selain itu, virus seperti hepatitis A dan norovirus sering ditemukan pada produk makanan laut atau makanan siap saji. Pencegahan bahaya biologis dilakukan dengan penerapan prinsip higienis dan sanitasi yang ketat. Pengolahan dengan suhu sesuai. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Penerapan sistem HACCP memberikan jaminan bahwa produk pangan diproduksi melalui proses yang aman, higienis, dan terkontrol. Ketika perusahaan mampu menunjukkan sertifikasi HACCP, konsumen akan merasa lebih yakin terhadap kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk membangun loyalitas pasar dan memperkuat citra merek di tingkat nasional maupun internasional. Dalam era perdagangan global, konsumen tidak hanya memperhatikan rasa dan harga, tetapi juga keamanan pangan yang terjamin. Oleh karena itu, HACCP berperan sebagai alat komunikasi yang efektif antara produsen dan konsumen dalam menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keamanan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat dan berkelanjutan, sertifikasi HACCP menjadi simbol tanggung jawab moral dan profesionalisme pelaku industri pangan dalam menjaga kesehatan publik. Yang kedua itu mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk tidak aman. Salah satu manfaat utama HACCP adalah kemampuan dalam mencegah resiko kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik sejak tahap awal proses produksi. Sistem ini mengharuskan analisis menyeluruh terhadap potensi bahaya dan menetapkan titik kendali kritis untuk mengontrolnya. Dengan sistem pemantauan yang konsisten, perusahaan dapat mendeteksi dan perbaikan menyimpang sebelum produk sampai ke konsumen. Hal ini mengurangi
kemungkinan terjadinya penarikan produk, keluhan pelanggan, serta kerugian finansial akibat rusaknya reputasi perusahaan. Selain itu, HACCP juga meminimalkan pemborosan bahan baku dan waktu produksi karena semua proses terstandar dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan preventif ini jauh lebih efisien dibandingkan sistem reaktif yang hanya memeriksa produk akhir. Dengan demikian, penerapan HACCP tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis dan keadaan operasional industri pangan. Yang ketiga itu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Sertifikasi HACCP menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah dan standar internasional dibandingkan dengan keamanan pangan. Banyak negara lembaga perdagangan seperti Codex Alimentarius seperti FAO dan WHO, FDA, Food and Drug Administration, Amerika Serikat, serta Uni Eropa menjadikan HACCP sebagai syarat utama bagi produk yang akan masuk ke wilayah mereka. Di Indonesia, sistem HACCP selaras dengan peraturan BPOM ke-11 tahun 2019 tentang CPPOM yang mewajibkan industri pangan menerapkan sistem manajemen keamanan berbasis risiko. Dengan kepatuhan ini, perusahaan dapat terhindar dari sanksi hukum, penolakan ekspor, atau pencabutan izin edar. Lebih dari itu, penerapan HACCP memperkuat kredibilitas bisnis di mata regulator dan konsumen, menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai prinsip tanggung jawab sosial serta transparansi dalam konteks globalisasi. Kepatuhan terhadap HACCP menjadi kunci untuk memperluas akses pasar dan menjamin keberlanjutan ekspor produk pangan Indonesia. Yang keempat itu meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. HACCP mendorong perusahaan untuk menata ulang seluruh proses produksinya secara sistematis dan efisien dengan identifikasi titik kendali kritis. Setiap tahap produk dapat dioptimalkan agar bekerja secara efektif tanpa pemborosan bahan, tenaga, dan waktu. Pengawasan yang terukur membantu mengurangi kesalahan manusia dan menghindari proses berulang akibat produk cacat. Selain itu, dokumentasi yang lengkap memungkinkan perusahaan melakukan analisis kinerja dan peningkatan berkelanjutan. Dengan proses yang lebih efisien, biaya operasional berkurang, produktivitas meningkat, dan mutu produk tetap konsisten. Efisiensi ini juga berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan karena penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan bahan kimia dapat dikendalikan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan HACCP tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip pertanian dan industri pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, membantu perusahaan menghadapi audit keamanan pangan dan sertifikasi ekspor. Dalam sistem perdagangan internasional, audit keamanan pangan menjadi hal wajib sebelum produk dapat menembus pasar ekspor. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan memiliki dokumen, catatan, dan bukti implementasi yang lengkap untuk mendukung proses audit dari lembaga sertifikasi seperti SGS, TUF, Rainline, atau BSI Group. HACCP menyediakan kerangka kerja yang memudahkan auditor menilai kesesuaian sistem manajemen,
keamanan pangan dan standar globalisasi seperti ISO 22000 atau FSSC 22000. Selain itu, perusahaan yang telah tersertifikasi HACCP biasanya lebih mudah memperoleh kepercayaan dari mitra dagang luar negeri karena sudah memenuhi persyaratan ekspor yang ketat. Audit yang sukses tidak hanya membuka akses pasar baru, tetapi juga meningkatkan reputasi internasional dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, HACCP berfungsi sebagai alat strategis yang menghubungkan perusahaan pangan dengan peluang perdagangan global yang lebih luas. Jenis bahaya dalam HACCP yang pertama itu bahan biologis. Bahan biologis merupakan ancaman utama dalam keamanan pangan karena dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Bahaya ini timbul akibat kontaminasi oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat tumbuh pada kondisi lingkungan tertentu. Contoh paling umum adalah Salmonella spp, Escherichia coli, O157, Listeria monotoganes, dan Staphylococcus aureus. Mikroorganisme ini dapat berkembang baik dengan cepat bila suhu, kelembapan, dan pH tidak terkendali. Selain itu, virus seperti hepatitis A dan norovirus sering ditemukan pada produk makanan laut atau makanan siap saji. Pencegahan bahaya biologis dilakukan dengan penerapan prinsip higienis dan sanitasi yang ketat. Pengolahan dengan suhu sesuai, misalnya pemanasan minimal 70 derajat Celcius untuk produk daging, serta penyimpanan bahan makanan pada suhu aman di bawah 5 Celcius atau di atas 60 Celcius. Pengawasan sumber air, kebersihan alat, dan kebersihan tenaga pekerja juga menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian bahan biologis. Dengan pengolahan yang tepat, risiko kontaminasi mikroba dapat ditekan sehingga produk pangan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua itu bahan kimiawi. Bahan kimiawi muncul akibat adanya kontaminasi zat kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia baik secara akut maupun kronis. Kontaminasi ini dapat terjadi secara alami, tidak sengaja, atau akibat penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai standar. Sumber bahan kimiawi meliputi residu pestisida, logam berat seperti merkuri, timbal, kadium, residu obat hewan dan antibiotik, serta bahan tambahan pangan atau BTP yang digunakan melebihi batas aman. Racun alami seperti aflatoksin dari jamur Aspergillus flavus juga termasuk dalam kategori ini dan sering ditemukan pada kacang tanah, jagung, atau biji-bijian. Pencegahan dilakukan dengan cara memilih bahan baku yang sudah teruji aman, penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dan GMP, serta melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan kadar residu sesuai dengan batas maksimal residu atau BMR yang diatur oleh BPOM dan standar internasional Codex Alimentarius. Selain itu, pekerja harus dilatih dalam penanganan bahan kimia dan penyimpangan pestisida agar tidak mencemari lingkungan produksi. Dengan pengawasan yang baik, risiko bahaya kimia dapat
diminimalkan secara efektif. Bahaya fisik. Bahaya fisik berasal dari benda asing yang secara tidak sengaja masuk ke dalam produk pangan selama proses produksi, pengemasan, atau distribusi. Benda-benda ini dapat berupa potongan logam, serpian kaca, batu, plastik, kayu, rambut, atau potongan alat produksi. Jika tidak terdeteksi, benda asing tersebut dapat menyebabkan luka mulut, gigi patah, tersedak, bahkan cedera internal pada konsumen. Bahaya fisik biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap bahan baku, peralatan rusak, atau praktik kerja yang tidak higienis. Untuk mencegah hal ini, industri pangan wajib melakukan inspeksi bahan baku secara visual, membersihkan area produksi secara rutin, serta menggunakan detektor logam atau mesin sinar X pada tahap akhir produksi. Penggunaan kemasan yang kuat dan aman juga penting untuk mencegah kontaminasi fisik selama penyimpanan dan transportasi. Selain itu, pelatihan pekerja terkait keterbiasaan kebersihan pribadi dan disiplin kerja membantu mengurangi resiko terjadinya kontaminasi fisik. Dengan sistem pengendalian menyeluruh, perusahaan dapat memastikan produk yang dihasilkan bebas dari bahan fisik dan layak konsumsi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama HACCP. Yang pertama itu identifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi. Langkah pertama dalam HACCP adalah melakukan analisis bahaya untuk mengidentifikasi potensi kontaminasi biologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi pada setiap tahap proses produksi. Analisis ini mencakup bahan baku, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga konsumen produk. Setiap sumber bahan bahaya dinilai berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Tujuannya agar perusahaan dapat mengenali resiko secara menyeluruh dan menentukan langkah pengendalian yang tepat sebelum bahaya menimbulkan dampak pada keamanan pangan. Menentukan titik kendali kritis. Setelah bahaya teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan Critical Control Point atau CCP, yaitu titik atau tahap proses di mana pengendalian sangat penting untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Contohnya proses pemasakan, pendinginan cepat, atau menyaring. Penentuan CCP dilakukan melalui analisis sistematis seperti decision tree. CCP menjadi inti dari sistem HACCP karena disinilah pengawasan paling ketat dilakukan untuk menjamin keamanan produk pangan. Selanjutnya, menetapkan batas kritis. Setiap titik kendali kritis harus memiliki batas kritis yang jelas dan terukur, seperti suhu minimal pemanasan, waktu pemanasan, pH, kadar air, atau kelembapan. Batas ini ditetapkan berdasarkan data ilmiah, standar regulasi, atau hasil uji laboratorium. Jika dinilai pengukuran melebihi batas yang ditentukan, produk dianggap tidak aman. Penetapan batas kritis memastikan bahwa setiap CCP berada dalam kondisi optimal untuk mencegah terjadinya bahaya dan menjaga mutu pangan sesuai standar internasional. Poin keempat itu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring system. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap CCP beroperasi dalam batas kritis yang telah ditetapkan. Sistem mencakup prosedur, frekuensi pengamatan, dan tanggung jawab personal yang melakukan
Pemantauan dapat dilakukan secara langsung, misalnya pengukuran suhu, atau melalui pencatatan otomatis. Tujuan utamanya adalah mendeteksi potensi penyimpangan sedemikian mungkin agar dapat segera dilakukan tindakan korektif sebelum produk terlanjur tercemar. Monitoring yang efektif menjamin stabilitas dan konsistensi sistem HACCP di lapangan. Selanjutnya, menetapkan tindakan koreksi. Tindakan koreksi diterapkan apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis yang telah ditetapkan. Langkah ini mencakup pengamanan produk yang teridentifikasi berisiko, analisis penyebaban masalah, serta menyesuaikan proses agar tidak terulang. Tujuannya, tindakan koreksi bukan hanya memperbaiki situasi sesaat, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian agar lebih efektif di masa depan. Semua tindakan koreksi harus dicatat secara tertulis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keamanan pangan. Selanjutnya ada penetapan prosedur verifikasi. Prosedur verifikasi dilakukan untuk menilai apakah sistem HACCP bekerja sesuai rencana dan efektif dalam mengendalikan bahaya. Verifikasi meliputi audit internal, pengujian laboratorium, peninjauan data monitoring, serta validasi batas kritis. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim HACCP atau auditor independen. Tujuan utamanya verifikasi adalah memastikan sistem tetap relevan dengan kondisi produksi terkini dan selalu memenuhi standar keamanan pangan nasional maupun internasional. Selanjutnya, menyusun dokumentasi dan rekaman atau documentation dan record keeping. Dokumentasi menjadi bagian penting dari penerapan HACCP karena berfungsi sebagai bukti tertulis seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian. Catatan ini mencakup hasil analisis bahaya, data monitoring, tindakan koreksi, dan hasil verifikasi. Dokumen harus tersimpan dengan baik dan mudah diakses untuk kepentingan audit, baik internal maupun eksternal. Pencatatan yang sistematis meningkatkan akuntabilitas perusahaan serta membantu proses perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen keamanan pangan. Adapun langkah-langkah penerapan HACCP. Yang pertama itu membentuk tim HACCP dan menentukan lingkup penerapan. Langkah pertama adalah membentuk tim HACCP yang terdiri dari personel lintas bidang seperti produksi, mutu, sanitasi, dan teknisi. Tim ini bertanggung jawab merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi sistem HACCP. Selain perusahaan harus menentukan lingkup penerapan meliputi jenis produk, proses yang dikendalikan, dan batasan area penerapan. Langkah ini memastikan sistem difokuskan pada kegiatan produksi yang relevan dan memiliki dampak langsung terhadap keamanan pangan. Nah, selanjutnya mengumpulkan informasi tentang produk dan proses produksi. Tahapan ini melibatkan pengumpulan semua informasi terkait produk pangan yang dihasilkan, termaksud bahan baku, formulasi, metode pengolahan, kemasan, distribusi, serta kondisi penyimpanan. Data tersebut digunakan untuk memahami karakteristik produk yang dapat memengaruhi keamanan pangan. Selain itu, perlu dibuat diagram alir proses produksi agar tim dapat melihat setiap tahapan secara jelas. Pemahaman mendalam ini penting untuk mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dan selanjutnya mengidentifikasi bahaya potensial pada bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen.
Pada tahap ini, tim HACCP melakukan analisis bahaya dengan mengidentifikasi potensi kontaminasi biologis, kimia, dan fisik di seluruh rantai produksi. Setiap bahaya dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan terhadap konsumen. Hasil analisis digunakan untuk menentukan tahapan mana yang memerlukan pengendalian ketat. Tujuannya adalah memastikan semua potensi risiko telah dikenali dan dapat diantisipasi sebelum menyebabkan masalah keamanan pangan. Kemudian menentukan titik kendali kritis. Langkah ini menitik beratkan pada penentuan titik kendali kritis CCP, yaitu tahap proses di mana pengawasan wajib dilakukan untuk mengendalikan bahaya. CCP biasanya terdapat pada proses seperti pemasakan, pendinginan, atau penyaringan. Penentuan dilakukan dengan menggunakan decision tree untuk memutuskan apakah suatu tahapan merupakan CCP. Setiap CCP yang telah ditetapkan menjadi fokus utama pengendalian dalam sistem HACCP. Dan selanjutnya menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Setiap CCP harus memiliki batas kritis yang terukur dan berdasarkan bukti ilmiah. Batas ini bisa berupa suhu minimal pemasakan, waktu pemasakan, kadar air, pH, atau kelembapan maksimum. Nilai batas tersebut memastikan bahwa proses berjalan dalam kondisi aman. Apabila pengukuran menunjukkan hasil di luar batas, berarti proses tidak memenuhi standar keamanan pangan dan perlu segera dilakukan tindakan koreksi. Selanjutnya menetapkan sistem pemantauan CCP. Sistem pemantauan berfungsi untuk memastikan setiap CCP berada dalam kondisi terkendali. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan metode pengukuran langsung atau pencatatan otomatis. Hasil pengamatan harus dicatat dan diverifikasi oleh personel yang berwenang. Tujuannya adalah mendeteksi penyimpanan lebih awal agar tindakan koreksi dapat segera diambil sebelum produk terlanjur beresiko. Pemantauan yang efektif menjamin stabilitas dan konsistensi keamanan pangan di setiap produk produksi. Selanjutnya, menetapkan tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Jika hasil pemantauan menunjukkan penyimpangan dari batas kritis, perusahaan wajib melakukan tindakan korektif. Langkah ini meliputi penahanan produk yang teridentifikasi tidak aman, penelusuran penyebab penyimpangan, serta perbaikan proses produksi. Semua tindakan harus didokumentasi dan diverifikasi efektivitasnya. Tujuan utamanya adalah mengendalikan sistem kondisi terkendali serta mencegah terulang masalah yang sama di masa depan. Selanjutnya melakukan verifikasi sistem HACCP. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif dan sesuai dengan rencana. Kegiatan verifikasi meliputi audit internal, pemeriksaan catatan, uji laboratorium, serta peninjauan terhadap hasil monitoring. Tim HACCP harus melakukan evaluasi berkala untuk menilai apakah sistem masih relevan dengan kondisi produksi saat ini. Verifikasi menjamin bahwa sistem pengendalian bahan bahaya berjalan sesuai prinsip yang telah ditetapkan. Selanjutnya melakukan validasi sistem HACCP melalui pengujian efektivitas. Validasi berbeda dari verifikasi. Tujuannya adalah membuktikan
bahwa seluruh elemen sistem HACCP benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya yang diidentifikasi. Validasi dilakukan melalui uji ilmiah, simulasi proses, atau data pendukung dari laboratorium. Misalnya memastikan bahaya suhu pemasakan 75 derajat Celcius memang mampu membunuh mikroorganisme berbahaya. Hasil validasi menjadi dasar ilmiah untuk menjamin sistem HACCP diterapkan dengan benar dan dapat dipercaya. Mengembangkan sistem dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi adalah fondasi utama penerapan HACCP karena menjadi bukti tertulis dari semua kegiatan. Catatan harus mencakup hasil monitoring, tindakan korektif, hasil audit, verifikasi, serta validasi sistem. Dokumentasi yang rapi membantu perusahaan menunjukkan kepatuhan saat menghadapi audit eksternal ataupun inspeksi regulator. Selain itu, catatan ini menjadi sumber penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem keamanan pangan. Yang selanjutnya meninjau serta memperbarui sistem HACCP secara berkala. Sistem HACCP harus ditinjau secara periodik untuk memastikan relevansi dengan kondisi produksi yang selalu berubah. Faktor seperti perubahan bahan baku, teknologi baru, atau hasil audit dan dapat mempengaruhi efektivitas sistem. Peninjauan ini membantu perusahaan melakukan perbaikan dan pembaruan prosedur sesuai perkembangan terkini. Dengan evaluasi rutin, sistem HACCP tetap dinamis dan mampu beradaptasi terhadap tantangan baru dalam keamanan pangan. Yang terakhir, memberikan pelatihan dan edukasi kepada seluruh karyawan. Keberhasilan HACCP sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh karyawan dari operator hingga manajer harus mendapatkan pelatihan mengenai prinsip HACCP, higienis kerja, serta prosedur pengendalian bahaya. Edukasi ini meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam penerapan sistem. Karyawan yang berlatih mampu mendeteksi potensi masalah lebih cepat dan menjaga keberlanjutan sistem keamanan pangan perusahaan. Adapun contoh penerapan prinsip HACCP, yang pertama itu industri pengolahan daging. Dalam industri pengolahan daging, penerapan prinsip HACCP sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Titik kendali kritis CCP utama biasanya terdapat pada tahap penyimpanan daging mentah, proses pemotongan, dan pengemasan. Pengendalian suhu menjadi prioritas, di mana daging harus disimpan pada suhu di bawah 5 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Selama proses pemotongan, sanitasi, peralatan, dan kebersihan pekerja diawasi secara ketat untuk mencegah kontaminasi silang antara daging mentah dan produk siap olah. Selain itu, suhu pemasakan minimal 70 derajat Celcius harus dipastikan untuk membunuh patogen berbahaya. CCP lainnya termasuk pengawasan terhadap air yang digunakan untuk pencucian, kebersihan area produksi, serta penggunaan kemasan higienis. Seluruh proses dicatat dalam sistem monitoring HACCP agar dapat ditelusuri bila terjadi penyimpangan. Penerapan sistem ini menjamin daging yang dipasarkan aman dikonsumsi dan memenuhi standar ekspor internasional. Yang selanjutnya, industri pengolahan sayur dan buah. Pada industri pengolahan sayur dan buah, prinsip HACCP diterapkan untuk mengendalikan bahan biologis seperti bakteri E. coli, salmonella, serta jamur dan
residu pestisida. CCP utama terdapat pada proses pencucian, pengupasan, pemotongan, dan blanching atau pemanasan singkat. Air yang digunakan untuk mencucian harus bersih dan bebas mikroba agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Proses bleaching bertujuan menghentikan aktivitas enzim dan penurunan jumlah mikroorganisme pada permukaan bahan pangan. Setelah itu, pengeringan dan pendinginan dilakukan dengan suhu terkontrol agar mencegah pertumbuhan bakteri selama penyimpanan. Pengawasan juga diterapkan pada kebersihan wadah, pisau, dan sarana penyimpanan produk produksi. Selanjutnya, menetapkan tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Jika hasil pemantauan menunjukkan penyimpangan dari batas kritis, perusahaan wajib melakukan tindakan korektif. Langkah ini meliputi penahanan produk yang teridentifikasi tidak aman, penelusuran penyebab penyimpangan, serta perbaikan proses produksi. Semua tindakan harus didokumentasi dan diverifikasi efektivitasnya. Tujuan utamanya adalah mengendalikan sistem kondisi terkendali serta mencegah terulang masalah yang sama di masa depan. Selanjutnya, melakukan verifikasi sistem HACCP. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif dan sesuai dengan rencana. Kegiatan verifikasi meliputi audit internal, pemeriksaan catatan, uji laboratorium, serta peninjauan terhadap hasil monitoring. Tim HACCP harus melakukan evaluasi berkala untuk menilai apakah sistem masih relevan dengan kondisi produksi saat ini. Verifikasi menjamin bahwa sistem pengendalian bahan bahaya berjalan sesuai prinsip yang telah ditetapkan. Selanjutnya, melakukan validasi sistem HACCP melalui pengujian efektivitas. Validasi berbeda dari verifikasi. Tujuannya adalah membuktikan bahwa seluruh elemen sistem HACCP benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya yang diidentifikasi. Validasi dilakukan melalui uji ilmiah, simulasi proses, atau data pendukung dari laboratorium. Misalnya, memastikan bahaya suhu pemasakan 75 derajat Celcius memang mampu membunuh mikroorganisme berbahaya. Hasil validasi menjadi dasar ilmiah untuk menjamin sistem HACCP diterapkan dengan benar dan dapat dipercaya. Mengembangkan sistem dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi adalah fondasi utama penerapan HACCP karena menjadi bukti tertulis dari semua kegiatan. Catatan harus mencakup hasil monitoring, tindakan korektif, hasil audit, verifikasi, serta validasi sistem. Dokumentasi yang rapi membantu perusahaan menunjukkan kepatuhan saat menghadapi audit eksternal ataupun inspeksi regulator. Selain itu, catatan ini menjadi sumber penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem keamanan pangan. Yang selanjutnya, meninjau serta memperbarui sistem HACCP secara berkala. Sistem HACCP harus ditinjau secara periodik untuk memastikan relevansi dengan kondisi produksi yang selalu berubah. Faktor seperti perubahan bahan baku, teknologi baru, atau hasil audit dan dapat mempengaruhi efektivitas sistem. Peninjauan ini membantu perusahaan melakukan perbaikan dan pembaruan prosedur sesuai perkembangan terkini. Dengan evaluasi rutin, sistem HACCP
tetap dinamis dan mampu beradaptasi terhadap tantangan baru dalam keamanan pangan. Yang terakhir, memberikan pelatihan dan edukasi kepada seluruh karyawan. Keberhasilan HACCP sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh karyawan dari operator hingga manajer harus mendapatkan pelatihan mengenai prinsip HACCP, higienis kerja, serta prosedur pengendalian bahaya. Edukasi ini meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam penerapan sistem. Karyawan yang berlatih mampu mendeteksi potensi masalah lebih cepat dan menjaga keberlanjutan sistem keamanan pangan perusahaan. Adapun contoh penerapan prinsip HACCP, yang pertama itu industri pengolahan daging. Dalam industri pengolahan daging, penerapan prinsip HACCP sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Titik kendali kritis CCP utama biasanya terdapat pada tahap penyimpanan daging mentah, proses pemotongan, dan pengemasan. Pengendalian suhu menjadi prioritas, di mana daging harus disimpan pada suhu di bawah 5 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Selama proses pemotongan, sanitasi, peralatan, dan kebersihan pekerja diawasi secara ketat untuk mencegah kontaminasi silang antara daging mentah dan produk siap olah. Selain itu, suhu pemasakan minimal 70 derajat Celcius harus dipastikan untuk membunuh patogen berbahaya. CCP lainnya termasuk pengawasan terhadap air yang digunakan untuk pencucian, kebersihan area produksi, serta penggunaan kemasan higienis. Seluruh proses dicatat dalam sistem monitoring HACCP agar dapat ditelusuri bila terjadi penyimpangan. Penerapan sistem ini menjamin daging yang dipasarkan aman dikonsumsi dan memenuhi standar ekspor internasional. Yang selanjutnya, industri pengolahan sayur dan buah. Pada industri pengolahan sayur dan buah, prinsip HACCP diterapkan untuk mengendalikan bahan biologis seperti bakteri E. coli, salmonella, serta jamur dan residu pestisida. CCP utama terdapat pada proses pencucian, pengupasan, pemotongan, dan blanching atau pemanasan singkat. Air yang digunakan untuk pencucian harus bersih dan bebas mikroba agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Proses bleaching bertujuan menghentikan aktivitas enzim dan penurunan jumlah mikroorganisme pada permukaan bahan pangan. Setelah itu, pengeringan dan pendinginan dilakukan dengan suhu terkontrol agar mencegah pertumbuhan bakteri selama penyimpanan. Pengawasan juga diterapkan pada kebersihan wadah, pisau, dan sarana penyimpanan. Pengawasan juga produk akhir kemudian dikemas dalam kondisi higienis dengan bahan kemasan yang aman pangan. Dengan sistem HACCP, industri sayur dan buah dapat menghasilkan produk segar dan olahan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga memiliki umur simpan lebih lama dan diterima di pasar ekspor. Selanjutnya, di industri perikanan dan seafood. Dalam industri pengolahan ikan dan hasil laut, HACCP berperan penting dalam mencegah kontaminasi biologis seperti Vibrio cholerae, Listeria, dan Clostridium botulinum. CCP utama biasanya berada pada tahap penerimaan bahan baku, proses pembekuan, penyimpanan dingin, dan distribusi. Ikan segar
harus segera disimpan dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius setelah ditangkap untuk mencegah pembusukan. Proses pembekuan cepat dengan suhu 18 derajat Celcius atau lebih rendah dilakukan agar kualitas biji dan tekstur tetap terjaga. Selain pengendalian suhu, kebersihan area pengolahan dan peralatan harus dijaga untuk mencegah kontaminasi silang dari air laut, es, atau tangan pekerja. Bahan kimia seperti pengawet dan desinfektan harus digunakan sesuai batas aman yang diatur BPOM dan Kodeks. Setiap batch produksi dicatat dengan sistem keterseluruhan untuk memastikan asal-usul produk dapat ditelusuri. Penerapan HACCP pada industri perikanan menjamin produk seafood Indonesia memenuhi standar internasional seperti EU Regulation nomor 852 tahun 2024 dan US FDA Seafood HACCP Rule sehingga aman dikonsumsi dan berdaya saing tinggi di pasar global. Sekian video dari saya, terima kasih.